Parhorasan dohot selamat malam ma dihita saluhutna. Sadarion hari Kamis tanggal 30 April 2020. Toktong do patupota pertanyaan week songon nasomal khusus di week 10 na pinatupan ni Huria HKBP Resort Taman Mini. Alani nang pe di bagas tabe hita patupahon pertanyaan on sotung makurangi semangat ta dohot uduk ni rohata lau memuji Tuhani. Na pinarsangapan dihamur wes ni huriata amanami, inanami, remaja, na poso bulung dohot ianakon nami sekolah minggu. Lasma rohata, tajakon matuhata marhite pertanyaan on, tasoba maibana. Alani adorang sotapuka, tapauduk marohata, martangyang nahohom mahita. Amin. Marede hita sian nomor 557 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amin. Gok asini roha do Jehovah tanoon, mar hite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marulupuluk mahamu akapartigor, mangasaho Jehovah, talup do marede akana ujur marroha. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan debata asima roham dihami, aidang terbain hami mabain manangaha, molo sohodongan nami. Dibaheni salehon madihami roha ban wagijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sian nomor 565 ayat sada dohot 4 las rohaku lau memuji.
turpuk si jahot tadi pertanyaan di bodarion imana tar surat sian sada kronika bidu 10 mamuka maisian ayat 30 sada sahat tu ayat 36 songonom mahatana hujahahami ma dihita ikon marlas ni roha ma atong akalangit jala marulupulup tanoon jala pa buah-buah hamu ma di tonga-tongannya kapar begu Jahoba do raja marhasak-hasak malauti ro di isina marulupuluk maladangi ro di nasa isina marulupuluk madisisude akahau ditobak dia dopan ni Jahoba enunga ro ibana lau manguhum tanoon madok mauliate mahamudi Jahoba aina basa do ibana ay ro di saleleng nileleng na do asi ni rohana jala dok hamuma tupahi mahami ale de batani hatuaun nami jala papungu jala palua hami sian akka bangso parbegu asa hupuji hami guarmu nabadiai jala martanggulhon puji-pujian mi mahami pinuji ma Jahoba de batani Israel sian nasaingan sahat rodi saleleng nilelengna jala rimbang soimat dok amen jala puji-pujian di Jahoba ido sahatna martua do natu mangihon hatani di bata jala naupeopsa amen marede hita sian nomor 435 ayat sada tabatulu Sunggul-sunggul di pertanyaan ta di bodarion. Parjolo pertanyaan nata patupa di bagas tabe. Anggiat boy mardala dohok denggan. Jala jamita pe asalam tahanguluon. Napaduahon. Mulu adong akan anaing sitanya konon. Boido di pabua melalui WA di grup Niwik 10. Manang langsung di WA tuhami parhalado manang situa ni wik 10 na patuluhon muladong pangiduan na naing majalo padidion na badia dakdanak poso-poso tetap do dilayani huriatta alai maksimal ma 2 halak paupaton konseling untuk pranikah tuakan na naing merbagas depending majolo sementara waktu saunari masuk mahita tutang yang pangodianon manang doa syafaat. Martangi yang mahita. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat malam ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang kami terima dan yang kami rasakan Tuhan, yang memimpin hidup kami. Terlebih Tuhan pada saat ini Tuhan kami boleh mengadakan pertanyaan week khususnya di week kami week 10 ya Bapak. Bapak
Kami tahu Engkau ada di tengah kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Walaupun Tuhan pada saat ini kami tidak boleh bersama mengadakan ibadah atau pertanian week di week kami, week 10. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, inilah saatnya Tuhan, kami mau memohon di dalam doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Sebelum kami memohon ya Bapa, kiranya Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami Bapa, menghapuskan segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami layak menerima, mengutarakan setiap doa syafaat kami kepadamu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saat ini Bapa, wabah penyakit COVID-19 yang ada mengwabah di negara kami ini ya Bapa. Kami sangat ketakutan ya Tuhan. Kami sangat takut Tuhan akibat dari COVID-19 ini Bapa. Bapa yang baik, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa bangsa dan negara kami Bapa. Ampuni dosa-dosa dunia ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan mendengarkan seruan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan hapuskan, biarlah Tuhan memusnahkan COVID-19 dari bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang sudah positif penyakit ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Menyembuhkan mereka, selamatkan jiwa-jiwa mereka ya Tuhan. Biarlah sembuhkan mereka, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis ya Tuhan, yang merawat mereka semua ya Tuhan. Biarlah kiranya berikan Tuhan kesehatan yang prima kepada mereka. Menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu mereka ya Bapa. Setiap para medis biarlah Tuhan perlengkapi dengan darah Yesus untuk menyelamatkan jiwa mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan berkati setiap obat-obat yang dipakai, sehingga itu menjadi penyembuh buat mereka semua. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Untuk pemimpin negara kami, dari tingkat pusat sampai yang terendah Tuhan. Khususnya Tuhan, Bapak Presiden kami dan jajarannya, menteri-menteri semua ya Tuhan. Biarlah hikmat surgawi yang berikan kepada mereka Tuhan. Supaya Bapak Presiden kami dan semua menteri-menteri memboleh Tuhan membuat keputusan, kebijakan karena hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh keluar dari setiap Tuhan permasalahan ekonomi, bahkan Tuhan penanganan terhadap penyakit ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan dalam segala perkara ini, dalam situasi ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing Bapa. Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, jemaat Huria HKBP Taman Mini, khususnya week 10 ya Bapa, yang berdampak akibat dari COVID-19 ini Bapa. Banyak keluarga-keluarga ya Tuhan, banyak mereka Tuhan yang berdampak, yang di PHK, yang tidak mendapat pekerjaan saat ini, yang di dalam ekonominya Tuhan, yang tadinya ada, saat ini Tuhan boleh terputus karena COVID ini Bapa. Bapa, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, setiap rumah tangga Bapa, setiap pribadi lepas pribadi, Engkaulah ya Tuhan, yang memberikan Tuhan kekuatan kepada mereka. Berikanlah Tuhan pertolongan-Mu kepada semua Tuhan jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mencukupkan setiap apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan setiap kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau Allah kami yang setia. Walaupun kami tidak setia kepadamu, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan kami ya Bapa. Cepatlah berlalu Tuhan amarah-Mu dari kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Mungkin ada yang sakit di rumah sakit ataupun Tuhan di rumah. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang menyembuhkan setiap sakit penyakit dari ruas-Mu Tuhan.
Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk Inang Nyonya Simanjunta Boru Pardede, Inang Nyonya Aritonang Boru Opusunggu, Inang Nyonya Panjaitan Boru Sihaan, Inang Nyonya Sintua Osiregar Boru Sihombing, Amang Gesi Laban, dan yang lainnya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang mungkin mereka ada berbaring di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, untuk memberkati mereka, menyembuhkan mereka Bapa. Biarlah Tuhan juga Tuhan memberikan kekuatan, iman kepada mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan tetap berpengharapan kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan setiap keluarga mereka yang merawat mereka. Berikan kekuatan, kesehatan kepada keluarga yang merawat Bapa. Bahkan berikan iman rohani mereka yang lebih teguh, supaya Tuhan tetap berharap kepadamu. Berkati setiap obat dan makanan, minuman yang mereka konsumsi Bapa, supaya itu menjadi alat bahkan penyembuh untuk mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Inang Nyonya Sintua Situmorang Boru Manulang Tuhan. Di hari-hari yang lalu Tuhan, Engkau Tuhan mengambil, bahkan memanggil cucunya Tuhan yang berumur 5 tahun ke sisi-Mu. Bapa, keluarga ini berduka Tuhan. Mari Tuhan hiburkan hati dan mereka Tuhan sekeluarga, keluarga Simbolon Boru Situmorang Bapa. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan sejati daripada-Mu Bapa. Terlebih Tuhan opungnya Nyonya Sintua Situmorang Boru Manulang. Mari hiburkan Inang ini Tuhan. Kuatkan Inang ini sebagai orang tua Tuhan yang mengayomi anak-anaknya. Berkati keluarga ini di dalam setiap kehidupannya. Tuhan cukupkan keluarga mereka Tuhan, apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga Tuhan kami berdoa saat ini untuk Huriamu HKBP Taman Mini. Berkati juga Tuhan setiap pendeta-pendeta kami, bahkan Tuhan Parhaladomu dimanapun mereka berada, walaupun di rumah masing-masing, biarlah tetap Tuhan di dalam pelayanannya, Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat ya Bapa, di dalam melayani Huriamu. Terima kasih Bapa yang baik. Semuanya Tuhan, kami sudah berdoa pada saat ini, biarlah kiranya semua yang doa yang kami naikkan kepadamu, Tuhan bersendengkanlah telinga-Mu Tuhan, untuk mendengarkan setiap doa yang kami bawakan pada saat malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami manusia yang lemah, ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Taudutima acarata marede hita sian nomor 574 ayat 1-2. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, nas khotbah atau renungan dalam pertanyaan kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakannya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di setiap zaman selalu ada tantangan kepada iman Kristen. Dan tantangan itu sering kita tidak sadari sudah memasuki kehidupan kita. Sejak Indonesia memasuki pelita 1, yaitu tahun 1974, kehidupan masyarakat Indonesia berubah drastis saat itu dan sampai saat ini. Dan sampai akhir dekade 1990-an, istilah industrialisasi itu menyebar kemana-mana. Jadi orang membicarakan industrialisasi. Kita mendengar lagi istilah era informasi. Ini perkembangan selanjutnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan istilah era globalisasi. Dan saat ini diperdengarkan atau berembus istilah industri 4.0, ditulis 4.0. Semua istilah-istilah tersebut melahirkan sikap atau perilaku bagi sebagian besar manusia. Apa itu? Yaitu memahami dan menilai segala sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah konsekuensinya. Setelah kita memasuki perkembangan seperti yang saya katakan tadi. Misalnya kalau terjadi gempa, muncul di TV penjelasan mengapa terjadi gempa. Dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa ada panas bumi di bawah. Kemudian terjadi misalnya tsunami, dijelaskan mungkin gempa di bawah bumi. Kemudian terjadi longsor, dikatakan tanah tidak kuat, tanahnya labil. Kemudian banjir bandang, dikatakan karena terjadi penggundulan hutan misalnya. Termasuk yang sedang terjadi saat ini, yaitu virus. Dibicarakan mengapa ini virus, bagaimana perkembangannya, bagaimana ancamannya semuanya. Saudara-saudara, penjelasan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, dari sudut ilmu pengetahuan itu benar. Kita tidak bisa bantah. Nah, tetapi jika kita hanya memahami semua peristiwa itu hanya dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
kuasa Tuhan menjadi tersembunyi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya semua orang akan tergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh mengatakan wah itu tidak benar. Dari sudut pengetahuan, penjelasan mengenai gempa bumi, mengenai tsunami, mengenai longsor, banjir, virus, penyakit apapun, itu benar dari sudut pengetahuan. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh berhenti di sana. Nah, saudara-saudara, di zaman surat Efesus ini, yang menjadi tantangan kepada iman Kristen, yaitu pemikiran manusia yang biasa disebut filsafat. Filsafat. Yang paling menonjol saat itu ialah pemikiran atau filsafat yang mengatakan bahwa segala sesuatu bisa dianggap benar apabila dapat diterima akal budi atau logika manusia. Saya ulang sekali lagi. Segala sesuatu bisa dianggap benar apabila dapat diterima akal budi atau logika manusia. Jadi segala sesuatu yang tidak masuk akal, segala sesuatu yang tidak masuk logika, itu dianggap, kalau istilah sekarang, hoax, berita bohong. Dengan pemikiran itu, mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengapa? Karena tidak masuk akal. Mereka berkata bahwa tidak mungkin anak Allah bisa dibunuh manusia. Dan ini kalau dari sudut pemikiran logik bisa kita terima. Misalnya, sedangkan anaknya Raja Hutan misalnya, atau anaknya kepala RT misalnya, adalah amat susah. Jangankan membunuh, mengancamnya pun sudah sulit. Dan jangan dicoba-coba. Itu contohnya bagi mereka. Apalagi anak Allah. Akibat dari pemikiran ini, orang Kristen di Efesus sedikit terganggu. Artinya iman mereka seperti diuji. Apalagi pada zaman itu masih gereja mula-mula lah, masih abad-abad pertama. Maka untuk menguatkan iman orang-orang Kristen di Efesus, Rasul Paulus menulis surat kepada mereka. Itulah buku Efesus yang ada di tangan kita saat ini. Nah, dalam nas khotbah hari ini yang menjadi episode untuk hari Minggu ini tanggal 3 Mei yang akan datang, nas ini meminta orang-orang Kristen agar menggunakan iman kepada Yesus Kristus itu menghadapi tantangan dari filsafat-filsafat tersebut. Artinya, yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus berkata bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, tindakan-tindakannya tentu banyak yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika. Itu maksudnya, supaya orang Kristen memahami peristiwa jawaban tantangan-tantangan itu dari iman Kristen. Bahwa Allah kita maha kuasa, mampu melakukan segala sesuatu yang di luar akal kita, yang di luar pemikiran kita, yang melampaui segala ilmu pengetahuan dan teknologi. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, nas khotbah ini mengajak orang Kristen di Efesus, termasuk kita saat ini, hari ini, harus bagaimana kita hidup. Ini menjadi tantangan kita. Harusnya bagaimana? Yaitu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Ada 5 nasihat. Artinya ada 5 hal penting yang bisa kita lihat dari nas khotbah ini yang dimaksudkan oleh Paulus, hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, seperti saya baca ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup
Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada kata di situ seksama. Nah, memperhatikan dengan seksama. Kata seksama yang digunakan adalah akribos. Nah, ini untuk kita pahami. Yang mengandung arti, berarti kita harus memperhatikan dengan benar, dengan akurat, dengan konsisten, dan sempurna. Itu pengertian kata dengan seksama yang dari bahasa Yunani tadi. Jadi, hidup di dalam Tuhan, dikatakan Paulus, janganlah sembrono. Artinya lawan kata dari tidak arif itu tadi. Seperti orang bebal katanya. Melainkan hidup dengan benar dan baik secara konsisten. Jadi jangan sebentar baik, sebentar lagi, lain lagi. Hal itu kita bisa capai kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Artinya kita tidak mungkin bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan kalau kita tidak paham firman Tuhan, atau kita tidak tahu isi firman Tuhan. Oleh sebab itu, begitu pentingnya belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, memang firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah begitu berharganya firman Tuhan, supaya kita bisa mencapai apa yang dimaksudkan Paulus itu, bisa memperhatikan apa yang terjadi dengan seksama dan menjadi arif. Saudara-saudara, bagian yang kedua atau hidup dalam Tuhan ialah mempergunakan waktu yang ada. Itu yang dikatakan Paulus, mempergunakan waktu yang ada. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada dua kata untuk mengatakan tentang waktu. Yang satu dipakai kata kronos, ini sedikit berbahasa Yunani dulu kita. Dari situlah kata kronologi, itu menyangkut waktu, misalnya hari, minggu, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah, itu maksudnya kalau disebut kronos, waktu. Dan yang kedua ialah waktu dalam arti momen atau kesempatan. Itu dari kata kairos. Jadi kalau kita pernah lihat ada buku-buku atau buletin namanya kairos, arti kairos waktu dalam arti momen atau kesempatan. Jadi di dalam perjalanan hidup, di dalam waktu yang diberikan Tuhan, orang-orang percaya harus menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Setiap menggunakan kesempatan yang baik, yaitu kairos itu. Tidak menunggu-nunggu. Tidak berkata, ya nanti dululah. Misalnya bergereja. Nantilah kalau kita masih hidup sekarang ini, marilah kerja biasa. Nantilah kalau kita sudah tua misalnya. Dikatakan oleh Paulus, hari-hari ini adalah jahat. Apa maksudnya di sini jahat? Ialah pengaruh-pengaruh filsafat tadi yang mengganggu iman Kristen, yang mempengaruhi iman Kristen, bahkan kita katakanlah yang bisa merusak iman Kristen. Hal itu yang diwaspadai oleh Paulus. Dan yang ketiga dikatakan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentu dasar kita untuk menilai, kita ambil yang sederhana, hukum Taurat misalnya. Dengan hukum Taurat kita bisa menilai semua peristiwa, termasuk apa-apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau peristiwa itu, tindakan itu, perkataan itu tidak sesuai dengan hukum Taurat, tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu harus ditolak. Itu maksudnya berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan,
mestinya menjadi kehidupan kita. Dan yang keempat, diminta oleh Rasul Paulus dari nas ini bercakap-cakap tentang pengalaman bersama Tuhan. Di ayat 19. Apa maksudnya? Semua pengalaman-pengalaman kita sehari-hari mesti kita bercakap-cakap dan mengkaitkannya. Di mana di situ peranan Tuhan? Bagaimana kita bisa seperti ini? Kita ambil contoh. Orang-orang Batak misalnya masuk ke Jakarta, mungkin sudah ada 100 tahun yang lalu. Apa yang mendorong mereka datang ke Jakarta? Dan apa yang mereka bawa ke Jakarta? Modal apa yang mereka bawa ke Jakarta? Saya yakin tidak ada yang bawa harta dari tanah Batak ke Jakarta. Tidak ada yang bawa uang banyak-banyak. Kalau dia punya uang banyak-banyak di Tapanuli, tidak mungkin dia datang ke sini. Tapi karena kesulitan hidup, kita datang ke sini, kita berjuang di sini, kita bekerja di sini, dan Tuhan memberkati. Nah, semua itu yang dimaksudkan bagaimana peranan Tuhan dalam pengalaman ini. Dan pengalaman kita bersama Tuhan, itulah yang sebetulnya menjadi nyanyian, menjadi olok-olok yang seperti dikatakan dalam hari Minggu ini. Itu menjadi puji-pujian kita, dan itulah masih. Dan yang terakhir, saudara-saudara, diminta oleh Paulus, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita tahu, saudara-saudara, Roh Allah selalu mengajak kita melakukan yang baik dan yang benar. Dan Paulus menolong kita melalui suratnya kepada jemaat di Galatia, apa yang dimaksudkan hidup di dalam Roh itu dan seperti apa. Dia catat di sana sebagai buah-buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, hidup seperti inilah kita hidup, berarti kita sudah dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan ialah menjadikan hidup kita hari ini, di tempat kita ini, saat ini, dan dalam keadaan kita seperti saat ini. Kita harus tinggal di rumah karena wabah ini, dengan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan memisahkan diri dari dunia. Kita masih di dunia, baik hal jasmani maupun rohani. Tetapi mestilah hidup kita dengan keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara. Kalaupun kita harus masih tinggal di rumah untuk beberapa minggu ke depan, kita ada di dalam Tuhan, percayakan dirimu kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati agar kami mampu hidup di dalam kehendak-Mu, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang kami alami saat ini. Kami harus tinggal di rumah dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasa karena virus corona hari ini. Biarlah Roh Tuhan menolong kami agar kami tabah, agar kami bersabar, tapi kuat karena Tuhan kami Yesus Kristus yang menolong kami. Berkati Tuhan semua anggota jemaat di WEK ini yang sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Dengan segala kesulitan, kiranya Tuhan menolong. Kami serahkan semua hidup kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marede hita sian nomor 450 tolu ayat sada dohot 2. Yesus
marilah kita tutup ibadah pertanyaan kita ini. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.